Selamat pagi pemirsa. Demi tegaknya kemanusiaan di tanah Palestina, wujud aliansi bela Palestina dari berbagai elemen masyarakat Indonesia digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat dengan satu semangat dan perjuangan untuk mengutuk tindakan sewenang-wenang Israel yang kian hari kian brutal hingga melakukan pelanggaran hukum kemanusiaan. Indonesia telah mengambil posisi untuk berdiri bersama dengan rakyat Palestina. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Senin 6 November 2023 dengan tema Peri Kemanusiaan Bangsa Palestina bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal Palestina, membela kemanusiaan, patuh peri kemanusiaan bangsa Palestina. Tapi sebelum kita bedah editorial pada pagi ini, pemirsa dan Mas Kohar, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Anda bisa lihat di harian Anda di halaman muka, pemirsa, ini ada gambar yang sangat menggugah kemanusiaan kita, dua anak yang memegang semangka ya, simbol dari Free Palestine. Ini membawa kita juga ke berita di halaman 2, bela Palestina menggaung ke dunia. Tadi di dalam berita headline dikatakan sudah sekian negara mendukung untuk menghentikan konflik yang terjadi di Palestina. Ini bagaimana Mas Kohar? Kira-kira apakah bela Palestina ini akan berdampak atau tidak seperti itu? Ya, setidak-tidaknya spirit ini sampai ke berbagai belahan dunia. Ada media Al Jazeera misalnya, yang dalam baik versi Arab maupun versi Inggris sudah menyiarkan acara di Jakarta kemarin, yang dihadiri oleh lebih dari 1 juta orang. Menurut panitia 1,4 juta orang. Ada yang bilang 2 juta orang, tetapi katakanlah kita moderat, kita sebut 1,4 juta orang. Baik. Itu angka yang sangat besar, dan bagi Palestina itu adalah energi yang luar biasa, spirit yang luar biasa, dan bagi Israel itu juga tekanan yang luar biasa untuk menghentikan perang. Artinya dengan suara lantang berbagai macam kritik dari berbagai belahan dunia, tidak hanya Jakarta itu maka mudah-mudahan gencatan senjata segera terwujud, perang bisa diakhiri, dan perundingan bisa dimulai. Lalu tidak ada cara lain selain memberikan kemerdekaan kepada Palestina apabila ingin kedamaian di wilayah itu. Itu jelas, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan spirit itu di Indonesia dikatakan dari belahan benua kita berada di paling timur, yang bisa diisyaratkan sebagai tempat terbitnya matahari gitu, maka pada titik itu pula terbit spirit, terbit kebangkitan dan semangat bagi Palestina untuk bisa memerdekakan diri. Sudah 75 tahun mereka berjuang untuk mendapatkan hak kedaulatan sebagai negara yang tegak berdiri. Tetapi semakin ke sini kan wilayahnya semakin berkurang. Makin berkurang ya. Kita nanti akan bahas lebih jauh terkait dengan bagaimana peri kemanusiaan bangsa Palestina ini di editorial. Mas Kohar, kita tinggalkan dulu berita ini pemirsa. Kita ke halaman 4. Ini terkait dengan apa yang terjadi di MK ya Mas Kohar ya. Prabowo ganti cawapres jika ketua MK langgar etik. Ini kan belum diputuskan ya oleh MK ini. Belum. Lalu kemudian kalau putus otomatis ganti cawapres atau bagaimana? Ya, ini kutipan dari pernyataan pengamat politik Ray Rangkuti yang menyatakan bahwa dia memprediksi kalau sampai ketua MK dinyatakan oleh Majelis Kehormatan MK, bahwa dia melanggar etik atau hakim yang lain juga disebut melanggar etik, maka potensi untuk terjadinya penggantian cawapres sangat besar. Itu kata Ray Rangkuti. Potensi tapi artinya bukan otomatis begitu ya? Tidak bisa otomatis, karena ini dijelaskan oleh pakar hukum tata negara juga, bahwa putusan MK ini menyangkut etik etika dari hakim MK, itu tidak secara otomatis menggugurkan pencalonan Gibran, tetapi ada celah. Ada celah itu maksudnya bagaimana? Apabila ada gugatan baru. Nah, proses gugatan baru itu nanti ya tergantung persidangan MK yang selanjutnya. Nah, setelah misalnya putusan ini ada pihak yang menggugat putusan sebelumnya nomor 90 dan 91 itu, yang Ahmad Sakib Biru itu, maka boleh jadi
itu akan disidangkan. Oh. Kalau di situ hakimnya, katakanlah misalnya hakim-hakim yang betul-betul dianggap tidak memiliki konflik kepentingan dan dia bisa bersidang secara cepat, maka ada potensi itu keputusan baru muncul. Oh. Final and binding, final dan mengikat itu memang betul putusan MK, tetapi dia bisa digagalkan oleh putusan MK juga, putusan hakim berikutnya. Berdasarkan gugatan baru? Berdasarkan gugatan baru. Kalau masuk? Kalau masuk. Tetapi kan proses ini akan berkejaran dengan waktu kalau pihak-pihak yang ingin memasukkan gugatan. Karena kan tanggal 14 Februari sudah pencoblosan. Iya. Artinya ya kita tunggu, menurut jadwal kan besok diumumkan oleh MK ini, bagaimana Majelis Kehormatan ini, bagaimana soal etika yang diduga dilanggar oleh baik Ketua MK maupun beberapa hakim MK. Setidak-tidaknya kalau misalnya kemudian diputuskan ada pelanggaran etika dan itu berat, diganjar dengan penggantian hakim, setidak-tidaknya itu berusaha mengembalikan wibawa MK yang disebut-sebut sekarang sudah sangat rendah. Betul, begitu, Mas. Selain wibawa MK, itu juga untuk berjaga-jaga nanti apabila ada sengketa pemilu, sengketa pilpres dan seterusnya. Apabila MK konstruksinya masih konstruksi seperti sekarang, segala sesuatu bisa terjadi dan bisa merugikan berbagai kalangan. Legitimasinya dipertanyakan. Legitimasinya dipertanyakan. Baik, kita ikuti nanti mungkin yang paling dekat besok hasil dari Majelis Kehormatan MK. Kita tinggalkan berita ini, kita ke halaman 5, pemirsa, di kolom Megapolitan. Anda yang ada di Jabodetabek beberapa hari ini pasti merasakan hujan besar ya, Mas. Besar, besar dan sekali. Di dalam berita ini dikatakan DKI Jakarta belum optimal tangani banjir. Ini memang sudah ada banjir lagi nih, Mas Kohar? Sudah ada genangan. Genangan. Ya, genangan dan banjir. Karena sampai 24 jam kemudian, sampai jam 3 sore kemarin itu masih ada 18 RT. Yang ada genangan air sampai 30-40 cm. Nah, yang seperti gambar ini. Ini genangan ya? Ini terjadi di beberapa wilayah yang selama ini memang kerap terjadi banjir. Bidara Cina, di Kampung Melayu. Itu sampai ada tiang ya kalau gambarnya. Melayu, betul. Ketinggiannya. Nah, ini baru hujan 2 hari ya, seperti ini. Ini membuktikan bahwa persiapan untuk mengatasi banjir ini belum optimal. Ketika musim kemarau kemarin ya terlena, nggak tahu apakah sudah dilakukan pengerukan atau belum, lalu got-got sudah dibersihkan atau belum, lalu rutinitas yang lain itu sudah dilakukan atau belum. Karena buktinya begitu hujan tiba, ternyata terjadi banjir. 54 RT, kemarin sore tinggal 18 RT. Tetapi bukan soal jumlah yang seperti itu. Ya, orang mengatakan di Jakarta ini artinya kan sampai ribuan. Nah, bukan soal jumlah itu, tetapi pada penanganan. Persiapan ya. Karena ini hujan akan terus-menerus terjadi. Baru mulai hujan ini kan. Musim hujan sudah mulai karena menunjukkan ini bukan hujan buatan. Karena ada geluduk di sana, di stai petir dan seterusnya. Itu kan berarti hujan yang alami. Jadi tidak boleh abai ya. Jangan berlindung di balik alasan, ini kan hanya sekian persen dari total RT, begitu tidak boleh ya? Betul, tidak boleh. Ini bagaimanapun juga tidak bisa kita mengatakan, wah ini kan memang langganan banjir. Nggak bisa. Karena Sodetan Ciliwung juga sudah diresmikan. Beberapa titik juga sudah mulai pernah diresmikan. Tinggal penanganannya bagaimana? Ada sumbatan atau tidak? Nah, apakah itu tidak dikontrol dan seterusnya kita menyaksikan itu bahkan di kereta cepat di Halim di stasiun Halim juga yang baru diresmikan saja sudah bocor kayak begini. Ini betulan ya, asli ya? Tadinya asli. Beberapa teman bilang itu hoax, itu diedit katanya. Bukan, itu asli terjadi di stasiun pemberangkatan kereta cepat yang di Jakarta di Halim. Kita harap pemerintah Jakarta segera bertindak cepat mengatasi akibat-akibat ini. Jangan sampai kemudian amit-amit ya, Mas Kohar ya. Sampai harus banjir besar dulu begitu. Betul, karena beberapa tahun terakhir kan cerita Jakarta sudah berbeda. Hujan lebat kayak apa juga ada beberapa banjir di beberapa titik, tapi surutnya cepat gitu loh. Tapi begitu kita lihat dalam 1 tahun terakhir kan kita menyaksikan
Ya terakhir sekarang ini kita saksikan kok ternyata sampai ada yang sampai 24 jam belum surut-surut gitu. Baik, kita harap jangan sampai ada banjir besar lagi. Tidak usah diulangi peristiwa banjir besar di Jakarta. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa dan Mas Kohar. Editorial pada hari ini 6 November diberi judul Peri Kemanusiaan Bangsa Palestina. Apa pesan dari editorial pada pagi ini, Mas Kohar? Pesan yang paling jelas adalah bahwa apa yang kita ambil sikap bahwa Indonesia itu stand up, itu Indonesia berdiri bersama, stand by Palestine, bukan standby ya, kita berdiri bersama lah, berdiri bersama dengan Palestina, itu adalah karena rasa kemanusiaan kita yang terusik. Betul. Bayangkan sampai hari ini pas kita sedang berbicara di studio ini, sudah hampir 10.000. Bahkan ada data yang mengatakan lebih dari 10.000. Yang tewas di Gaza. 40% diantaranya, 4.000 lebih diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Tentu ini adalah sebuah tragedi yang sangat besar yang diakibatkan oleh kemarahan yang atas nama dendam. Nah, sebagian dari kita itu berdiri pada posisi yang salah, bahkan mencibir pihak-pihak yang mendukung Palestina. Ada saja ya pihak menyatakan, kenapa kita harus jauh-jauh mendukung Palestina, kita tidak dukung tetangga saja. Ya, lalu kenapa, ya sudah kalau dukung Palestina berangkat saja ke sana. Itu adalah kenyinyiran-kenyinyiran yang tidak berpijak pada sejarah. Sejarah Palestina itu asal muasal. Siapa yang memulai itu bukan Hamas. Bukan. Hamas itu adalah reaksi. Hamas itu baru didirikan tahun 87. Tetapi asal mula dari persoalan di Palestina itu adalah penjajahan Israel. Yang sudah dilakukan sejak tahun 1940-an, 48. Yang mengusir warga Palestina, yang tadi saya katakan di awal, dari tadinya 28.000 kilometer persegi itu wilayah Palestina, sekarang wilayah Palestina tinggal 6.000-an, tinggal 20%, tinggal 21% dari total wilayah yang mereka miliki dulu, dan ini pun terus-menerus digusur, hendak diisolasi di jalur Gaza, hendak diisolasi dari wilayah Palestina lainnya, yaitu di tepi barat. Yang memang kalau orang dari Gaza mau ke tepi barat ya harus melalui Israel kan gitu. Yang dulu adalah tanah mereka. Nah, penjajahan ini berlangsung sangat lama. Kenapa? Karena tidak ada tekanan yang berarti dari dunia terhadap Israel. Israel dibiarkan semena-mena terhadap Palestina. Dibiarkan untuk berbuat yang sangat, bahkan ada yang mengatakan dengan bahasa yang sangat keras, kebiadaban di sana. Mas Kohar, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian gerakan-gerakan mendesak Israel ini untuk segera menghentikan serangan itu efektif. Karena tentunya itulah yang kita harapkan, bahwa bangsa Palestina jangan lagi ada jatuh korban. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 6 November 2023, Peri Kemanusiaan Bangsa Palestina. Peri Kemanusiaan Bangsa Palestina. Demi tegaknya kemanusiaan di tanah Palestina, wujud aliansi bela Palestina yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang peduli terhadap perdamaian, lintas agama, kelompok, dan partai politik digelar di Bilangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Dengan satu semangat dan perjuangan mengutuk tindakan sewenang-wenang Israel, mendesak agar dunia bersama-sama untuk menekan negara Zionis tersebut untuk menghentikan aksi biadab yang terus meluluh lantahkan negeri para nabi itu. Aksi yang menuntut agar perang segera dihentikan dan agar dilakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang Israel untuk diajukan ke Mahkamah Internasional. Suara lantang rakyat Indonesia yang menentang keras penjajahan Israel atas Palestina dan mengecam keras politik apartheid, genosida, Holocaust, serta terorisme yang dilakukan Israel.
Agresi militer Israel terhadap Palestina kian hari kian brutal. Ada lebih dari 10.000 orang Palestina di Gaza tewas, menambah panjang daftar korban di wilayah yang dikepung Israel berdekade itu. Israel bahkan tidak peduli telah melakukan pelanggaran hukum kemanusiaan, memblokade suplai bahan bakar ke Gaza yang membuat masyarakat dan rumah sakit di jalur Gaza tak memiliki listrik. Selain itu, Israel juga melakukan serangan ke kamp pengungsian dan ambulans yang sedang melakukan konvoi medis. Keberingasan Israel ini harus segera diakhiri. Indonesia telah mengambil posisi untuk berdiri bersama rakyat Palestina. Indonesia telah menunjukkan kebersamaannya dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian serta upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Aksi di Monas sebenarnya bagian dari semangat universal atas nama hak asasi manusia rakyat Palestina yang juga disuarakan warga negara lainnya di dunia. Masyarakat Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Turki, Senegal, bahkan di Amerika Serikat sendiri turun ke jalan untuk mengecam aksi biadab Zionis. Semangat persaudaraan sesama manusia, bangsa Indonesia tentu ingin melihat kedamaian dan perlindungan hak asasi manusia tegak di Palestina dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang terpinggirkan dan menderita di tengah konflik yang berkepanjangan. Di antara jutaan warga yang memadati kawasan Monas, sejumlah tokoh turut hadir. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Agama, Yakut Khalil Qaumas, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, serta Ketua DPR, Puan Maharani. Anies Baswedan menjadi satu-satunya bakal calon presiden yang hadir di tengah-tengah masa yang menggunakan pakaian serba putih tersebut. Anies pun memuji upaya diplomasi yang dilakukan Retno atas nama bangsa Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina. Tidak hanya all out dalam berdiplomasi, sokongan bantuan logistik bagi rakyat Palestina juga telah dikirimkan. Dari aksi bela Palestina telah menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mampu melepaskan sekat-sekat dan berkomunikasi lintas agama dan budaya dalam semangat untuk turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang termaktub dalam konstitusi. Melalui aksi damai ini, ratusan juta rakyat Indonesia telah menyuarakan pesan penting agar perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi bagi saudaranya di Palestina dan di seluruh dunia. Solidaritas dan dukungan atas nama kemanusiaan dan perdamaian semacam ini merupakan langkah awal yang positif dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Syah. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, Pak Reza, dukungan untuk membebaskan Palestina, dukungan untuk peri kemanusiaan bagi bangsa Palestina ditunjukkan di seluruh dunia. Kemarin kalau kita lihat di Monas, begitu banyak saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang turun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian semua langkah-langkah ini, seruan moral ini, kecaman atau apapun namanya, bisa menghentikan konflik ataupun serangan yang terjadi di Palestina atau di jalur Gaza tepatnya, Pak Reza? Terima kasih. Kalau menghentikan konflik itu lama ya. Kita nggak berani, kita harus berpikir jangka panjang ya. Tapi paling tidak, aksi kemarin dengan judul Aksi Damai Bela Palestina Lintas Agama, itu menghentakkan dunia itu. Karena berbeda dengan negara lain, ini pemerintah dan masyarakat itu satu frekuensi.
Jadi masalahnya sekarang, bisakah kita menggabungkan semangat ini secara terus-menerus di tingkat nasional, kemudian pada saat yang sama juga kita berhubungan dengan kalangan-kalangan pro-perdamaian, pro-demokrasi, pro-keadilan, itu di negara-negara yang tadi telah disebutkan, di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Senegal. Jadi kalau ini kita lanjutkan terus, itu dunia itu akan sadar begitu, bahwa kritik atas berlangsungnya krisis ini adalah itu sudah ditanggapi dengan sangat serius oleh pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya baru kita berpikir bagaimana reformasi PBB. Jadi sudah sangat tidak adil dari tahun 45 itu. Reformasi PBB. Baik, betul, Pak Reza, tapi panjangnya. Baik, itu langkah yang bagus Pak, tapi kan pasti butuh waktu juga ya. Reformasi PBB kan pasti tidak mudah. Pertanyaan saya begini Pak, apa yang bisa kita upayakan bangsa Indonesia untuk bisa menghentikan serangan Israel dulu Pak? Karena saat kita berbicara ini kan dipercaya bahwa tetap terus jatuh korban di jalur Gaza tepatnya. Bagaimana Pak? Betul, banyak yang bisa dilakukan ya. Oleh negara-negara yang pro-Israel, mereka hendaknya menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya. Misalnya duta besar ditarik pulang, sehingga di situ tinggal diplomat tingkat tengah-tengah, itu satu. Kemudian juga bahasa diplomatik dunia ini harus berubah, harus memasukkan kata kunci Palestina, kemudian Free Palestine, Freedom for Palestine, kemudian Arab Lives Matter. Itu hendaknya menjadi kata-kata kunci dalam semua pidato pimpinan dunia dan juga headline di koran-koran nasional dan juga media massa. Jadi dengan demikian dunia mulai berpikir. Itu. Kemudian juga Israel itu kan paling ngeri sama persatuan dunia kan. Sebenarnya fondasinya sudah ada itu, Asia Afrika dan juga organisasi konferensi Islam. Hendaknya mereka segera menyegerakan itu KTT darurat. Dan intinya adalah tetap mencegah kemusnahan masyarakat Palestina. Jadi kalau temanya seperti ini dan terkonsentrasi, itu saya pikir Israel juga akan sungkan lama-lama begitu dan ingin segera masuk ke meja perundingan dan nanti ujungnya adalah two-state solution yang dunia sudah harapkan sejak lama. Ya. Pak Reza, ada yang mengatakan begini Pak, sebetulnya salah satu cara yang kemungkinan paling jitu untuk menghentikan serangan Israel adalah dengan melobi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat disebut-sebut adalah sekutu terkuat, sekutu terdekat Israel. Dan itu yang mungkin harus diintensifkan oleh Indonesia untuk meminta Amerika Serikat, untuk meminta Israel menghentikan serangannya. Menurut Anda seperti apa? Betul. Kita bisa melobi Amerika Serikat. Cuman masalahnya dalam kondisi terjepit sekarang mau nggak dia dilobi begitu. Dia tuh kepercayaannya sangat tinggi. Dia bisa lihat negara-negara di ASEAN, di Asia Afrika, itu kan ketergantungan keamanannya pada AS sangat tinggi kan. Apalagi sekarang Cina lagi naik daun kan. Jadi kita semua di satu sisi ingin melobi Amerika Serikat, tapi pada saat yang sama kita juga mengharapkan kita melobi dia untuk menjadi penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Iya. Maksud saya begini Pak Reza, itu sudah dilakukan belum ya oleh pemerintah Indonesia? Saya belum tahu tuh Pak, melobi Amerika untuk meminta Israel menghentikan serangannya. Sudah. Sudah ya? Sudah berulang-ulang Kementerian Luar Negeri sudah, Pak Presiden juga sudah, kemudian DPR RI juga sudah, dalam berbagai konferensi internasional kita sudah ngomong langsung pada Amerika Serikat. Cuman cara kita ngomong kan halus kan. Tidak menyudutkan dia, tapi mengatakan bahwa mau ya sampean itu lebih adil. Kemudian tidak begitu saja mendukung Israel, dia melihat juga dari perspektif masyarakat yang sedang terjajah itu. Baik, kita harapkan semua gerakan mendukung Palestina, mendukung peri kemanusiaan bangsa Palestina ini efektif. Kalau untuk saya pikir paling pertama adalah menghentikan serangan dulu ya Pak Reza, kemudian baru kita bagaimana membuat bangsa Palestina ini merdeka. Tapi untuk saat ini terima kasih pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi, terima kasih Mas Roti. Ya, Mas Kwar, pertanyaan besarnya kan itu Mas. Kalau kita kemudian sudah menyatakan dukungan bagi Palestina, tapi serangan itu masih terus terjadi. Tadi Mas Kwar sudah sebut bahwa saat kita bicara ini pun
jangan-jangan memang masih terus berjatuhan korban, khususnya di jalur Gaza. Iya, betul. Efektivitasnya bagaimana supaya Indonesia itu benar-benar berperan, bersuara betul, bagus, tapi kan menghentikan serangan itu yang harus kita segerakan. Ya, sekarang ini Indonesia harus mengambil inisiatif untuk berkolaborasi, bekerja sama, menekan Israel, menekan sekutu Israel, membawa kasus Palestina ini kepada dunia seluas-luasnya, agar Israel akhirnya mendengarkan. Yeah. Selama ini Israel sangat sombong begitu, percaya diri. Karena apa? Karena dia merasa bahwa Amerika masih di belakang. Kemudian Uni Eropa masih berada di belakangnya. Sekutu kuatnya masih berada di belakangnya. Nah, ketika negara-negara sekutu ini terus-menerus juga dibombardir oleh tekanan dari berbagai negara, Amerika jelas membutuhkan Arab. Amerika jelas membutuhkan sekutu baiknya, apakah itu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, bahkan Turki sekalipun. Dan butuh Indonesia juga kan? Butuh Indonesia sangat juga. Butuh. Nah, faktanya sekarang yang terjadi apa? Negara-negara yang saya sebut tadi, mereka mengutuk Israel. Nah, mereka sedang menahan diri untuk melanjutkan kerjasama dengan Israel. Maka kerugian ada di mana-mana. Dan Amerika Serikat terlalu besar untuk mempertaruhkan demi terus-menerus membackingi Israel. Nah, pada titik itu, posisi itu, maka Israel akan berpikir ulang untuk terus-menerus menghujani Gaza dengan bom. Apalagi sekarang sudah terjadi informasi pembanding ini. Kan dulu selalu mengatakan Amerika, Israel, juga bangsa-bangsa Eropa, beberapa bangsa-bangsa Eropa, itu mengatakan bahwa Hamas ini teroris, menggolongkannya sebagai teroris. Tetapi di banyak rakyat mereka sendiri itu tidak percaya dengan pemerintah mereka. Buktinya apa? Di demonstrasi di Washington beberapa hari yang lalu, di London, itu yang justru yang diteriakin teroris adalah Israel. Maka pada titik ini dunia sudah terbuka matanya, itu dulu yang pertama. Kalau dunia sudah terbuka matanya, maka akan kemudian tekanan itu akan semakin besar. Maka ya Israel kalau dia tidak didukung Amerika, kalau tidak didukung sekutu-sekutunya, dia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang lebih jauh. Nah, itu dia, Mas. Saya terus terang berpikir betul bagaimana kemudian Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, apalagi tahun ini kita sebagai ketua ASEAN harusnya kan bisa membawa suara negara-negara Asia Tenggara yang berhimpun di ASEAN. Itu benar-benar bisa melobi dengan atau menekan dengan kuat Amerika Serikat sebagai sekutu terkuat Israel itu untuk benar-benar meminta atau memerintahkan Israel menghentikan serangannya. Itu bagaimana ya kita bisa melakukan itu ya? Satu, melalui PBB tentu saja. Meskipun tentu kita tidak bisa sangat berharap ya. Karena katanya yang tadi disebut bahwa PBB pun juga didominasi karena ada veto Amerika. Nah, reformasi PBB harus dengan mungkin menghilangkan veto-veto itu yang sering kali digunakan untuk hal-hal yang tidak adil bagi berbagai negara. Tetapi itu kan butuh waktu. Tetapi perjuangan memang tidak bisa simsalabim. Atau itu dilakukan paralel, Mas? Paralel bisa, tetapi kita harus sabar. Kita harus menekan Israel. Yang pertama kali harus dilakukan adalah gencatan senjata tanpa syarat. Itu dulu. Karena yang kita lihat sekarang di jalur Gaza itu adalah kekurangan air, kekurangan listrik. Banyak orang yang kelaparan. Karena blokade Israel. Blokade Israel, listrik mati. Ada 3 WNI yang melayani warga Gaza bertahan di rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kita, tekanan kita untuk menyudahi, untuk setidak-tidaknya gencatan senjata untuk batas waktu yang tidak usah ditentukan. Selama-lamanya kalau perlu gencatan senjata dulu sambil kita mereformasi beberapa titik, beberapa hal yang memungkinkan Palestina untuk merdeka. Kalau kita melihat sebetulnya ya, walaupun situasinya berbeda, tapi ketika ada perang Rusia-Ukraina yang tadinya sempat dikatakan akan pendek, akan selesai segera, tapi ternyata berkepanjangan dan kemudian itu efeknya kemana-mana, ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena kemudian harga energi melonjak, harga bahan pangan melonjak. Kalau kemudian konflik Palestina atau Hamas dengan Israel ini
terus terjadi, kira-kira apakah kemudian akan bisa berdampak seperti Rusia-Ukraina, khususnya ke Indonesia, Mas Kohar? Sejauh ini kita melihat bahwa dampak itu memang terlihat, terutama kepada kemungkinan naiknya harga BBM. Minyak mentah ya? Minyak mentah. Karena ketidakstabilan di Timur Tengah. Betul, di sana menjadi tidak stabil karena di situ ada ancaman meluasnya perang. Yeah. Kita lihat Israel dengan Lebanon, dengan Hizbullah. Di Lebanon sudah mulai terjadi serang menyerang, saling serang. Israel sudah membunuh, menurut keterangan Lebanon ada nenek berserta 3 cucunya dibunuh masyarakat sipil. Begitu juga dengan kelompok militan Houthi di Yaman. Itu juga sudah siap untuk melakukan serangan terhadap Israel. Jadi yang kita khawatirkan adalah apabila serangan ini menimbulkan dampak yang lebih luas, eskalasi yang lebih luas. Kita tahu di situ ada Mesir, ada Lebanon, ada Yordania. Maka dunia kita tidak bisa membayangkan apa dampaknya terhadap Indonesia juga. Kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita menantikan juga pendapat dari pemirsa Metro TV, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian, mungkin terlalu muluk ya, saya terus terang berharap bahwa konflik atau serangan ini bisa berakhir sebelum tahun ini berakhir. Ini kan tinggal 1 bulan, 2 bulan lagi. Nah, kalau kita melihat upaya tadi, Pak Reza mengatakan pemerintah Indonesia sudah mengupayakan untuk melobi Amerika Serikat. Mungkin saya yang kurang terinformasi, tapi seperti apa sebetulnya usaha pemerintah Indonesia sejauh ini untuk melobi Amerika Serikat untuk menekan Israel menghentikan serangannya? Semua saluran-saluran sudah dipakai. Menteri Luar Negeri bertemu dengan Menteri Luar Negeri, saling menelepon. Utusan Amerika, utusan Indonesia melobi utusan Amerika dan utusan-utusan yang lain. Semuanya jalur sudah dipakai. Nah, bahkan sekarang tekanan semakin keras. Israel tidak hanya ditekan dunia luar, Israel juga ditekan di dalam negeri sendiri. Dari dalam negeri sendiri, Israel itu sudah mulai banyak penduduk Israel yang mulai realistis dengan mengatakan bahwa tidak mungkin kita mengenyahkan Palestina, tidak mungkin kita mengenyahkan Gaza. Bahkan mereka mulai berdemonstrasi ini 2 hari yang lalu mengepung rumahnya Benyamin Netanyahu. Ada seratusan orang mengatakan agar Benyamin Netanyahu segera mundur dan melakukan gencatan senjata. Terkait itu nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, tapi kita akan dengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Kohar. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, makasih Bang Leo, Bang Kohar. Ini Israel ini adalah negara kapitalis Zionis yang tidak berperi kemanusiaan. Kita sedih Bang Leo, Bang Kohar, bahwa Israel adalah saudara kita. Maka Indonesia harus mengibarkan merah putih, di mana Presiden harus segera membentuk konferensi negara-negara katakanlah yang mendukung Israel untuk menekan
Nation Organization PBB tentunya, itu satu. Lalu yang kedua, DPR tidak harus menutup mata dalam konteks ini. Maka untuk melakukan lobi-lobi politik bilateral dan internasional untuk segera memberikan referendum internasional untuk menekan Amerika supaya genjatan senjata selesai pada hari ini. Sejarah Republik sudah membuktikan bahwa merdeka atau mati. Maka persatuan dan kesatuan, kibarkan bendera Israel tentang Zionis kapitalis, kibarkan bendera Palestina tentang Israel, bahwa tidak ada penjajahan di muka bumi. Merdeka, merdeka atau mati. Itulah filosofi bangsa yang harus ditiru oleh bangsa Israel. Mungkin itu dulu Bang Leo. Makasih Bang Kohar. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak. Baik, peri kemanusiaan bangsa Palestina. Kita mengapresiasi ya aksi damai yang kemarin di Monas yang dihadiri oleh 1,4 juta manusia atau penduduk Indonesia yang juga dihadiri tokoh-tokoh bangsa kita. Tetapi menurut hemat saya ini satu pesan ke dunia khususnya kepada Israel dan Amerika bahwa bangsa Indonesia punya sikap untuk segera meminta diberhentikannya gencatan senjata yang dimana hampir tiap hari Israel menyerang saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza. Indonesia menganut politik bebas aktif. Saya berharap segera memainkan peran penting dalam hal melobi negara-negara OKI dan PBB. Dan kalau perlu Presiden Republik Indonesia segera menelpon Joe Biden untuk meminta Joe Biden mendesak Israel, karena Israel itu tetap sombong sampai dengan saat sekarang karena di backup sama sekutunya yaitu Amerika Serikat. Jadi Pak Jokowi sudah saatnya tidak perlu ragu-ragu meminta kepada Joe Biden supaya menghentikan, mendesak Israel untuk menghentikan. Karena kalau tidak saudara-saudara kita di Palestina itu tetap jatuh terus, banyak yang meninggal dan korban jiwa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik Usman masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak John. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, salam sehat selalu ya. Salam sehat Pak. Bangsa Palestina. Jadi ini tidak salah nih, dah yang keempat kali dibedah oleh editorial sejak serangan tanggal 7 kemarin itu. Konflik mulai tanggal 7. Jadi kita kan pernah membedah juga di editorial bahwa ini ada genosida ya. Genosida ini memang terbukti. Sampai sekarang nih dari kemarin dah 10.400 masalah yang dah jadi korban. Katakan persentasenya anak-anak dengan wanita. Jadi Indonesia jelas posisi Indonesia itu sangat bangga kita dengan Menteri Luar Negeri kita, dengan dibuktikan kemarin di sidang PBB yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di situ. Artinya dia menggugah. Artinya di sidang PBB itu boleh dikatakan semua berapa negara itu gencatan senjata. Kemanusiaan. Tetapi di veto oleh 3 negara kan yang punya veto, Amerika, Inggris sama Prancis. Di veto Jadi ini kita Indonesia dibuktikan lagi kemarin. Saya sampai tetes juga air mata saya mulai kemarin tuh dengan bacanya puisinya Bu Rano, dengan sambutannya Pak Anies Baswedan. Memang betul itu yang dilakukan Indonesia, itulah yang bisa dilakukan Indonesia. Sekarang kita terima kasih banyak juga dengan Turki, dia keluar daripada NATO. Jadi ini mudah-mudahan Arab ya timbullah kesadarannya negara-negara Arab itu mulai. Ya Oman dah mulai mulai. Jadi ini yang kita harapkan. Indonesia, kita yakin Indonesia punya nilai tawar yang untuk masalah Palestina nih. Tetapi ini kan negara Zionis yang dilawan, yang kita apakan, negara yang tidak punya hati nurani, yang tidak punya lengkap komponen dasar di hati dia tidak ada. Itu aja ya. Komponen dasar di batang tubuh itu kan hati, Bung Leo, hati nurani. Orang-orang Israel itu yang pemimpinnya itu yang tidak punya dia.
Ya, mudah-mudahan tersentuh lah, mudah-mudahan apa dia itu. Karena tekanan internasional begitu besar. Ya. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa berpikiran yang sama dengan kita Mas Kohar, bahwa memang Indonesia bisa memainkan peran strategis untuk menekan atau mendesak Israel menghentikan serangannya. Pertanyaannya adalah bagaimana itu sejauh ini sudah dilakukan. Ini aksi massa ini, aksi moral ini memang sesuatu yang baik, tetapi kan tidak bisa berhenti hanya di situ. Bagaimana Mas Kohar? Ya betul, tidak hanya bisa berhenti di situ. Tetapi saya katakan tadi di awal bahwa ini energi yang luar biasa. Ketika tekanan terjadi di mana-mana, dari Jakarta, dari Australia, dari Chili, kemudian dari London, dari Washington, dari Paris, dari Jerman, semua mengutuk serangan Israel dan meminta gencatan senjata segera tanpa syarat. Maka saya katakan ketika di dalam negeri juga warga Israel juga sudah mulai berpikir dengan menggunakan akal sehat mereka untuk segera menghentikan ini. Karena bagi mereka tidak ada untungnya juga. Serangan yang dilakukan secara bertubi-tubi oleh Israel selain menghabiskan anggaran, sekarang anggarannya sudah 700 triliun lebih. Kalau kita rupiahkan ya. Selain itu juga rasa tidak aman mereka. Mereka menjadi semakin tidak aman dengan serangan itu. Karena apa? Faktanya ketika serangan darat diluncurkan, ketika perintah agar Gaza dikosongkan, rakyat Gaza tidak ada yang mau pergi. Rakyat Gaza tetap berada di situ. Karena tidak punya tempat juga untuk pergi. Satu, tidak punya tempat, dan kedua, bagi mereka sekarang bukan saatnya untuk pergi. Paling tidak mereka akan bertahan dan akan melihat sampai sejauh mana kebrutalan Israel. Lalu yang terjadi kemudian tank-tank Israel ternyata juga bisa dilumpuhkan oleh pasukan Hamas yang masih ada di terowongan, yang secara tiba-tiba sporadis menyerang gerilya tentara Israel, dan ini menjadi bahan yang pasti akan dievaluasi oleh Israel. Nah, pada titik itulah tekanan-tekanan internasional dan secara paralel diikuti oleh kolaborasi dari berbagai negara, maka perang ini akan bisa dihentikan. Gencatan senjata setidaknya akan terjadi. Mas Kohar, ada yang menganalisis begini, belajar dari perang Rusia-Ukraina, yang tidak lepas juga dari politik dalam negeri Rusia. Kan versi Rusia, Putin itu melakukan serangan kepada Ukraina sebagai langkah pencegahan preemptif, karena Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia mau masuk NATO, dan itu berbahaya untuk Rusia karena berarti rudal NATO bisa ditaruh, dan akhirnya itulah yang dipakai Putin untuk terus menyerang Ukraina. Dan meskipun di dalam negerinya juga banyak yang tidak setuju, tapi point of no return katanya untuk Putin terus melanjutkan perang itu. Nah, di Israel sekarang seperti yang tadi Mas Kohar sudah katakan, memang orang Israel sudah mulai juga mempertanyakan Netanyahu karena dianggap dari awal ketika Hamas menyerang itu adalah kegagalan melindungi warga negara Israel. Dan ini yang membuat kemudian katanya analis-analis ini mengatakan inilah yang akan terus dipertahankan Netanyahu untuk terus membuktikan bahwa dirinya memang masih layak memimpin Israel. Nah, politik dalam negeri ini, motif ini kan bisa mempertahankan konflik ini terus terjadi. Bagaimana Mas Kohar? Kita lihat saja sejarah. Dalam sejarah belum pernah memang perang Israel terhadap Palestina ini, apakah dia melawan Hamas atau kubu-kubu yang lain. Di Palestina kan banyak juga faksi-faksi. Betul. Faktanya tidak pernah lebih dari 1 bulan. Perang yang paling besar sekalipun tahun 67 itu terjadi selama 6 hari. Perang 6 hari itu ya? Perang 6 hari yang kemudian kekalahan Arab, waktu itu kekalahan Palestina. Nah, sekarang situasinya jauh berbeda. Teknologi semakin berkembang, dan Palestina, Hamas itu punya kekuatan yang sekarang berlipat-lipat. Yang luar biasa, yang teknologinya mereka juga disokong oleh berbagai negara atau berbagai kelompok. Yang ini tidak bisa main-main, sehingga Israel memang harus berpikir ulang. Tidak ada jalan lain, dan saya yakin tidak dalam waktu yang lama gencatan senjata akan terjadi. Baik, kita harus jeda lagi, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, apa pesan terakhir yang bisa kita sampaikan? Ya, kita punya utang sejarah ya. Kita punya utang sejarah dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia bahkan 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. 6 September 1944, Mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan saudagar namanya Syekh Muhammad Ali Tahir itu mendengungkan negara Indonesia merdeka. Nah, setahun kemudian Indonesia merdeka. Kenapa? Salah satunya diantaranya adalah disiarkan. Dukungan itu disiarkan melalui radio-radio di Jerman, di Berlin, yang menggunakan bahasa Arab, sehingga banyak sekali orang Arab waktu itu yang kemudian tahu bahwa ada negara namanya Indonesia yang merdeka. Dan faktanya 17 Agustus 45 Indonesia benar-benar merdeka. Jadi seruan kemanusiaan yang kemarin digaungkan di Medan Merdeka, di lapangan Medan Merdeka di Monas, itu jangan dianggap remeh. Itu barangkali sama nilainya dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Mufti Muhammad Amin Al-Husaini. Baik. Kita aminkan supaya bangsa Palestina segera terbebas dari serangan agresi ini. Terima kasih Mas Abdul Kohar sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, solidaritas dan dukungan atas nama kemanusiaan dan perdamaian bagi Palestina adalah langkah awal yang positif dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Mari kita upayakan dan doakan agar peri kemanusiaan bangsa Palestina bisa terawat. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.